Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 3 Mei 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kebiasaan Hura-Hura. Kebiasaan hura-hura. Firman Tuhan terambil dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih bahwa firman Tuhan memberikan panduan-panduan ke dalam kehidupan kami, agar kami terselamatkan dari masa depan yang hancur, dan Tuhan memberikan masa depan yang baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kebiasaan hura-hura, kebiasaan hidup foya-foya, kebiasaan hidup yang hedonis, kebiasaan yang lebih memikirkan dan mengedepankan keinginan daripada kebutuhan. Itulah kebiasaan yang disebut dengan kebiasaan hura-hura. Dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-13, apa yang firman Tuhan katakan? Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu. Mari kita bahas bagian firman Tuhan ini. Kalimat yang pertama yang dicatat dalam Alkitab adalah berfoya-foya pada siang hari. Mengapa Tuhan mencatat bagian firman Tuhan ini mengkaitkan foya-foya dengan siang hari? Karena yang namanya siang hari, dari pagi, dari matahari terbit sampai matahari terbenam, itu adalah gambaran orang yang berusaha, orang yang bekerja, orang yang berjuang. Selama masih berjuang, selama masih berusaha, maka foya-foya tidak akan dilakukannya. Namun Alkitab mencatat orang seperti ini adalah berfoya-foya pada siang hari. Artinya apa? Artinya belum berjuang, belum melakukan bagian tugasnya, belum mengerjakan bagiannya. Dia sudah meminta haknya untuk kesenangan, meminta haknya untuk menikmati bagian-bagian yang sesuai dengan hawa nafsunya. Itu yang dikatakan hawa nafsu digambarkan dalam bagian firman Tuhan adalah seperti kotoran dan noda. Sahabat seperjalanan, kalau kita berbicara tentang bahwa hidup ini penuh dengan kesulitan, pertanyaannya kesulitan, kesusahan, problem dalam hidup itu dari mana asal mulanya? Yaitu dari hawa nafsu. Dari keinginan foya-foya, keinginan hura-hura, mengedepankan apa yang saya inginkan, dan bukan mengedepankan apa yang harus saya lakukan, tapi apa yang saya ingin lakukan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kecukupan secukup apapun, seberkelimpahan apapun. Kalau sudah diperhadapkan dengan foya-foya, kalau sudah diperhadapkan dengan hura-hura, maka tidak pernah akan cukup. Ada satu kalimat bahwa dunia ini untuk satu orang yang penuh dengan hawa nafsu dan keinginan yang berlebihan tidak pernah akan cukup. Jadi dunia yang satu ini pun tidak pernah akan cukup. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau Allah sudah memberikan gambaran bagaimana hidup itu harus bijaksana, hidup itu harus penuh dengan kehidupan yang dalam kewarasan dalam bahasa Jawa. Waras itu artinya sehat. Oleh sebab itu kita sering bertemu dengan apotek sumber waras. Artinya apa? Apotek sumber kesehatan untuk kehidupan kita. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan memberikan panduan-panduan kepada kita, maka sudah selayaknya dan seyogianya kita akan jalankan, kita akan patuhi, dan kita akan lakukan. Apa yang dimaksud dengan foya-foya? Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa foya-foya hura-hura dalam kisah tentang anak yang hilang itu membawa kehancuran, membawa kepada kemiskinan, membawa kepada rusaknya hubungan anggota keluarga satu dengan yang lain. Dan yang menarik, yang dimaksud dengan foya-foya, yang dimaksud dengan hura-hura, yang dimaksud dengan hawa nafsu,
Seberapa besar apa yang diinginkan oleh dirimu tidak pernah akan memuaskan dirimu. Jadi artinya foya-foya hura-hura itu tidak ada limitasi waktunya, tidak ada batasannya. Karena kenapa? Ada dua. Ada seorang bijaksana mengatakan ada dua yang tidak ada batasnya. Yang satu adalah batas langit. Para ilmuwan, para astronom tidak pernah tahu di mana batas langit. Sedemikian luas langit ini. Yang kedua yang tidak ada batasnya itu apa? Hawa nafsu, keinginan, juga tidak ada batasnya. Oleh sebab itu, rasa cukup, rasa bahagia, rasa sukacita, rasa puas, itu dimulai daripada kemampuan membatasi diri. Mana batasan yang harus saya gariskan, yang tidak boleh saya lewati? Foya-foya dan hura-hura, hidupan hawa nafsu adalah kehidupan yang tanpa batas. Sama dengan langit yang tidak berbatas, foya-foya, hura-hura, hawa nafsu pun juga tanpa batas. Sahabat seperjalanan, kalau kita sanggup untuk mengelola hati dan sikap hati, keinginan hawa nafsu untuk foya-foya dan hura-hura dalam bentuk membelanjakan barang, dalam bentuk makan berlebihan, dalam bentuk berpakaian secara berlebihan, dalam bentuk menginginkan benda-benda tertentu secara berlebihan. Tatkala kita mengajak orang makan adalah orang-orang yang sudah kekenyangan, itulah foya-foya. Tatkala kita ingin mengajak jalan-jalan, yaitu orang-orang sudah terbiasa jalan-jalan, itu adalah foya-foya. Foya-foya artinya melebihi batasan kebutuhan. Lalu selebihnya itu adalah foya-foya. Tatkala kita berjuang untuk kebutuhan adalah sesuatu yang wajar dan Tuhan perintahkan. Namun di atas semuanya itu adalah hura-hura. Di atas semuanya itu adalah foya-foya. Kelebihan-kelebihan yang kita miliki, yang seyogianya dipakai secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan, namun kita gunakan semuanya untuk diri sendiri. Apakah bahayanya foya-foya dan hura-hura? Foya-foya dan hura-hura adalah memasukkan sesuatu yang sudah penuh di dalamnya. Itu foya-foya dan hura-hura. Apa yang dimaksud sudah penuh? Kalau kita sudah punya sepatu 10, kita masih mau membeli sepatu. Kalau kita cukup hanya punya mobil 1, kita membeli mobil 4 dan 5. Apa bahayanya? Gambarannya sederhana sekali. Sewaktu sahabat seperjalanan memberikan angin kepada ban kendaraan yang Anda miliki, baik motor maupun mobil, maka ada ukurannya. Ban depan berapa tekanan angin, ban di belakang berapa tekanan angin. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kurang bahaya, dan kalau lebih itu bisa meledak. Demikian juga apa yang dimaksud dengan hura-hura, apa yang dimaksud dengan foya-foya, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu, tatkala terus diikuti keinginan-keinginan dirimu untuk mencapai, menggapai dan mendapatkannya, maka tinggal tunggu waktunya terjadi ledakan. Ledakannya dalam bentuk seperti apa? Ledakannya dalam bentuk adalah sudah tidak terkendali lagi. Tatkala segala sesuatu yang kita miliki karena satu dan lain hal tiba-tiba rubuh, tiba-tiba diambil semua dalam kehidupan kita, kita menjadi orang yang bingung, yang sudah terbiasa foya-foya, maka hidup sederhana menjadi hidup yang menderita dan sengsara. Tatkala sudah terbiasa memenuhi hawa nafsu, maka tatkala kita belajar hidup dalam kebenaran, maka itu sangat menyiksa karena merubah sebuah kebiasaan hidup. Dari hidup yang tidak benar menjadi hidup yang benar. Namun Tuhan akan menolong kita. Jauhi hidup hura-hura, jauhi hidup foya-foya, jauhi hidup dalam hawa nafsu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang terus memandu kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang benar. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, berhenti hidup hura-hura, hidup foya-foya, hidup dalam hawa nafsu, dan biarlah kita hidup bersama dengan Tuhan dalam kehidupan yang bijaksana. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda.
Tuhan Yesus memberkati.